Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini Karisma membawakan materi baru yaitu limit lanjutan, khususnya untuk limit fungsi sinus. Nah, di kelas 11 kan kalian sudah belajar mengenai limit fungsi aljabar. Jadi, di limit lanjutan, kakak bakalan membahas mengenai limit fungsi trigonometri, ya, limit fungsi trigonometri sampai dengan kekontinuan fungsi. Tapi sebelum itu, kakak mau bertanya dulu sama kalian, kira-kira ada tidak yang masih ingat apa sih itu limit? Nah, pasti dong masih tahu kan, seperti yang pernah kakak jelaskan kalau limit itu dimisalkan ya, limit itu dekat tapi nggak sampai, artinya taksiran suatu fungsi ya, taksiran suatu fungsi mendekati berapa gitu ya. Jadi kalau kalian mau menentuin taksiran suatu fungsi, kalian itu bukan berarti nilai fungsinya itu gitu, bukan nilai fungsinya. Jadi untuk lebih jelasnya kita masuk ke bentuk umum suatu limit, yaitu misal limit x mendekati a fx ya. Jadi ada yang masih ingat cara bacanya seperti apa? Jadi limit dari fungsi fx dengan x-nya itu menuju a, atau x-nya itu mendekati a, mendekati ya, tapi nggak sampai a, tapi mendekati a. Jadi ngerti ya. Nah, kalau misal seperti yang pernah kalian pelajari bahwa kalau misal ada suatu limit x mendekati 3, x kuadrat dikurang 1 ya, berarti kita langsung tinggal masukkan x-nya 3, kita ganti x-nya dengan 3, berarti 3 pangkat 2 kurang 1, berarti 9 kurang 1, 8. Jadi ini kan nilai asli ya, tapi kalau misal dalam suatu limit itu tidak mutlak nilainya langsung kita dapat. Kadang kita mendapatkan nilai 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, gimana nih contohnya kalau misal dia 0/0? Ya, contohnya kayak gini, ketika limit x mendekati 1, x kuadrat dikurang 1 per x kurang 1, maka ketika kita masukkan 1, berarti dia bakalan menghasilkan 1 kurang 1 per 1 kurang 1, itu akan menghasilkan 0/0 ya. Dan ini adalah salah ya, salah, tidak terdefinisi, tidak ada limit yang hasilnya 0/0 ya. Ketika kalian mengerjakan soal dan menghasilkan 0/0 itu tidak terdefinisi ya, tidak terdefinisi. Artinya kita harus mencari jalan lain supaya nilai limitnya itu tidak menghasilkan 0/0 ataupun tak hingga per tak hingga. Dengan cara apa? Dengan cara kita faktorkan atau kita rasionalkan. Nah, contohnya tapi ini kita faktorkan dan rasionalkan berdasarkan fungsi tertentu ya. Nah, misalkan untuk limit yang ini x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 ya. Nah, ketika difaktorkan, karena kita faktorkan yang di atas ya, jadi x kurang 1 dikali x plus 1 ya, faktor dari x kuadrat kurang 1. Yang di bawah tetap x kurang 1. Jadi ini kan sama ya, sama berarti bisa kita coret. Berarti sisa limit x mendekati 1, x plus 1. Masukkan deh nilai x-nya 1, berarti didapatlah 2. Ini caranya kalau misal kita faktorkan. Nah, kalau kita rasionalkan, misal untuk limit x mendekati 9, akar x kurang 3 per x kurang 9. Nah, kita ganti. Nah, kalau kita rasionalkan, kita tidak langsung substitusi x-nya sama dengan 9, tapi kita kalikan dengan sekawannya, berarti dikalikan dengan akar x ditambah 3 per akar x ditambah 3. Sekawan ya, sekawan dari yang ini. Jadi ini hasilnya nanti akar x kan kali akar x hasilnya x ya. Jadi negatif 3 dikali 3 negatif 9. Yang di bawah negatif 9 x dikurang negatif 9
X dikurang 9 dikali akar X ditambah 3. Nah ini kan X kurang 9 nih. Ini X kurang 9 berarti sama ya. Berarti bisa kakak coret. Nih kakak coret. Jadi sisa 1 per akar X ditambah 3. Nah, masukkan deh nilai X-nya. X-nya kan 9, berarti akar 9 kan 3. 3 tambah 3, 6, berarti 1/6. Jadi intinya cara mengerjakan limit itu kita harus mencari nilai yang benar-benar terdefinisi seperti 8, 1/6 ya. Ini kan terdefinisi. Nah contohnya tidak terdefinisi itu yang 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Gitu. Jadi lanjut kita masuk ke limit fungsi sinus. Nah pasti sinus, kalian sudah pasti tidak asing lagi mengenai kata sinus ya, karena di kelas 10 kalian udah belajar masalah trigonometri yang memiliki rumusnya ya lumayan banyak ya. Di kelas 11 juga kalian belajar fungsi trigonometri. Nah di kelas sekarang kita bakalan melanjutkan lagi nih trigonometrinya kalian. Jadi misal ini kan limit fungsi sinus dinyatakan dengan Y sama dengan sin X ya. Y sama dengan sin X. Nah, kalian mungkin masih ingat ya, kita ini review terus. Masih ingat di pelajaran kelas 10 bahwa Y sama dengan sin X itu kalau misal kita mau mencari X-nya ya, kita berangkat dari Kita berangkat dari segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku di mana dia siku-sikunya di B. Nah, ketika kita mau mencari sin X, berarti sisi depan per sisi miring ya. Sisi depan kita menggunakan perbandingan sisi ya, sisi depan per sisi miring. Sisi depannya berapa? Sisi depan kita misalkan adalah BC, sisi miringnya adalah AC, berarti sin X sama dengan BC per AC. Nah selanjutnya kalau misal difungsikan pasti ada yang namanya domain ya atau daerah asal. Nah daerah asal dari suatu fungsi itu, fungsi sinus itu adalah real ya, tetap ya, real. Jadi sementara untuk batasan sin X itu alias daerah hasil itu adalah batasannya negatif 1, sampai dengan 1. Jadi sebesar apapun nilai sudutnya atau sekecil apapun nilai sudutnya, pasti nilai sinnya itu antara negatif 1 sampai 1. Jadi kalau misal kalian dapat nilai negatif 2 atau kalian dapat nilainya 2, nah itu salah ya. Karena taksiran nilai untuk sinus itu antara negatif 1 sampai dengan 1. Oke. Nah, jadi di sini kakak mau perkenalkan limit X. Di sini kan kita belajar mengenai limit fungsi sinus nih. Jadi kita misalkan limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Ya kan? Nah kalau misal kita substitusi, ini kan X ya, 1 ya, 1 berarti 1/1 kan 1 secara umum kayak gitu. Tapi kakak mau bertanya nih, benar nggak sih ini nilainya 1? Sin limit X mendekati 0 itu sin X per X-nya itu sama dengan 1. Benar nggak sih nilainya 1 ya? Gitu. Nah, kalau misal ya secara umumnya limit ketika X mendekati 0 kan berarti kita bisa ganti ya X-nya dengan 0. Misal sin X sama dengan 0 per X ya. Berarti sin X sin 0. Sin 0 kan 0. X-nya kan 0. Berarti 0/0 ini tidak boleh ya, karena dia tidak terdefinisi. Makanya kita bisa kita mau buktikan ke di sini menggunakan
seperempat lingkaran ya, seperempat lingkaran. Nah, misal ini ada seperempat lingkaran. Misal kakak tarik garis ya. Misal kakak tarik garis di antara seperempat lingkaran ini membentuk sebuah segitiga. Nah, setelah itu ketika kakak tarik garis ini kan pasti kentara ya, bakalan kelihatan juringnya. Juring sebuah lingkaran. Nah, juringnya ini ketika kakak tarik di titik potong ini, ya kan? Kakak tarik garis lagi, berarti dia akan membentuk sebuah segitiga lagi, di mana sebuah segitiga itu kecil dari luasnya segitiga ini, kecil dari luas juring ini, ya. Dan tapi luas juring ini kecil dari luas segitiga yang besar. Oke. Jadi misal kakak kasih di sini titik pusatnya O ya, A, B, titik yang paling atas B, dan titik potong di sini adalah C. Oke, untuk lebih jelas kakak kasih keluar nih segitiganya. Jadi OCA atau OAC ya sama. Terus ini kan kita belum tahu ini segitiga apa gitu, segitiga apa, karena ini tidak mutlak segitiga siku-siku. Jadi kita untuk mencari ini segitiga apa, untuk mencari berapakah panjang DC-nya, kita harus mencari apa? Iya, membuatkan garis bantu ya, garis tinggi. Jadi di sini berarti di sini sudah siku-siku, di sini juga siku-siku ya. Nah, selanjutnya untuk segitiga yang besar ini kakak keluarin juga OBA ya, OBA. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, dalam lingkaran ya kan, jarak titik pusat ke keluarnya lingkaran ini ya, ke garis lengkung itu disebut dengan jari atau sering kita sebut dengan R. Berarti O ke C juga adalah jari-jari. Benar nggak? O ke A juga adalah jari-jari karena dia adalah garis dari titik pusat ke garis lengkung. Ya kan? Ngerti nggak? Kakak ulangi lagi, karena jari-jari itu adalah jarak titik pusat ke garis lengkung, ya kan? Berarti di O ke C juga adalah jari-jari, O ke A juga adalah jari-jari. Nah, selanjutnya kita kan nggak tahu nih berapa sih luas juring ini, berapa luas juring ini. Ya nggak, kita nggak tahu berapa luas juring ini. Nah, tapi kita tahu ini adalah seperempat dari lingkaran. Nah, karena makanya kita menggunakan teorema Apit. Teorema Apit itu, ini kan luas juringnya itu besar dari luas segitiga OAC. Tapi dia itu kecil dari segitiga OAB. Ya kan? Luas juring itu besar dari segitiga OAC, akan tetapi kecil dari segitiga OAB. Nah, luas OAC apa? Nah, luas segitiga kan 1/2 alas kali tinggi nih. Jadi luas OAC adalah 1/2 alas dikali tinggi. Kalau di sini O ke A itu kan sudah jelas ya, alasnya adalah R. Terus tingginya apa? Nah, tingginya adalah ini C ke D, ya kan? C ke D. Jadi kalau misal alasnya kita dapat R, tingginya C ke D. Nah, gimana Kak cara mencari tinggi? Nah, cara mencari tinggi itu kita bisa gunakan rumus sinus ya. Kita bisa menggunakan rumus sinus. Jadi ketika rumus sinus kan apa? Sisi depan per, ini kan diketahui sisi miringnya ya, berarti kita bisa menggunakan sinus. Berarti CD yang mau kita cari berarti sisi depan per sisi miring. Berarti sin X sama dengan CD per R. Ya, sisi depannya CD,
sisi miringnya adalah R. Jadi kalau misal kita mau cari CD-nya, R-nya kakak kalikan ke sin X, berarti CD sama dengan R dikali sin X. Jadi didapat tingginya kan CD ya, tingginya R sin X. Jadi didapatlah luas OAC adalah 1/2 R kuadrat ya, R kali R kuadrat sin X. Jadi masukkan luas OAC itu adalah 1/2 R kuadrat sin X. Nah sekarang luas juring. Nah untuk luas juring ini kita kan nggak tahu berapa sih ini luas juringnya berapa, tapi kita ketahui bahwa sudut dari 1/4 lingkaran itu adalah 90 derajat ya, karena dia siku-siku di sini. Jadi dan sudut satu lingkaran penuh adalah berapa? 360. Jadi kakak bisa tulis untuk luas juringnya adalah X per 2pi dikali pi R kuadrat ya. Nah selanjutnya untuk luas OAB. Untuk luas OAB ya, di sini kan A ke B kita nggak tahu, ya kan? A ke B kita nggak tahu, berarti tapi O ke A itu kita tahu. O ke A itu adalah jari-jari, berarti kita di sini kan kita misalkan X ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus tangen. Tangen apa? Sisi depan per sisi samping. Sisi depan per sisi samping. Sisi depannya apa? AB. Sisi depannya AB. Sisi sampingnya R. Ya kan? Jadi kalau misal kakak kalikan R-nya ke tangan, mau cari panjang AB-nya, berarti AB sama dengan R tan X. R tan X ya. Jadi didapat AB-nya R tan X. Jadi kakak bisa masukkan ke rumus luas. Jadi luas segitiga OAB sama dengan 1/2 alas dikali tinggi. 1/2 alasnya apa? Alasnya R. Tingginya AB itu berapa? R tan X. Masukkan 1/2 alas dikali R tan X. Jadi didapat 1/2 R kuadrat tan X. Jadi masukkan luas OAB itu adalah 1/2 R kuadrat tan X. Nah, coba perhatikan baik-baik. Di sini kan ada 1/2 nih. Di sini juga ada 1/2. Ya kan? Apa lagi yang sama? Di sini ada 2. Di sini ada R kuadrat. Di sini ada R kuadrat. Di sini juga ada R kuadrat. Berarti itu bisa kita coret ya. Bisa kita coret. Nah, apalagi yang bisa dicoret nih? Yang kakak bilang tadi 1/2-nya. 1/2-nya bisa dicoret semua ya. Ini kan juga 1/2. Berarti di sini tersisa sin X. Di sini ini ada lagi nih yang sama ya. Pi bisa dicoret. Terus jadi yang tersisa di sini sin X. X-nya kecil sama dengan sin X dan besar sama dengan tan X. Jadi sisa ini yang kita dapat. X. Oke. Nah, di sini kan kita mau cari nih sin X-nya ya. Kita mau cari sin X-nya. Nah, ini kakak bisa bagi semua dengan sin X ya. Kakak bagi semua dengan sin X, berarti didapatlah sin X per sin X kan 1 ya. X per sin X. Di sini tang X kan sin per cos. Sin per cos itu kalau dibagi lagi dengan sin X berarti sisa 1/2 cos X. Ya, sisa 1/2 cos X. Nah, yang ini, rumus yang ini kakak bisa balik lagi. Bisa balik ya. Maksudnya kakak bisa balik. Berarti 1/2 cos X itu jadi di sini jadinya cos X. Di sini sin X per X, di sini 1 ya. Jadi ini atau jadi ada 2 rumus yang kita dapat. Ada 2 rumus yang kita dapat. Nah, jadi seperti tujuan kita tadi, kita mau cari berapa
benar nggak sih X per sin X itu atau sin X per X itu sama dengan 1 kan? Jadi untuk rumus yang kita dapat yang pertama tadi kan yang ini nih. X per sin X itu kecil dari 1 dan besar sama dengan 1 per cos X. Jadi, karena kita, ini ya kakak tulis balik, karena kita berbicara mengenai limit, kita mau tahu limitnya, berarti setiap ruas, ketiga ruas ini kakak kasih limit ya, limit X mendekati 0, seperti yang mau kita buktikan. Jadi limit X mendekati 0, 1 itu, di sini limit X mendekati 0 X per sin X, di sini limit X mendekati 0 seper cos X ya. Nah, selanjutnya kita masukkan limit. Ini kan nggak ada X-nya, berarti ini mutlak 1 ya, nilainya 1. Nah, kalau yang ini kan udah kita ubah karena ini yang mau kita cari. Nah, yang ini cos X. Cos X kan X-nya 0 ya, berarti cos 0. Cos 0 itu kan 1, berarti 1 per 1. 1 per 1 kan 1. Jadi, ini kan 1. Limit X mendekati 0 X per sin X itu kecil sama dengan 1 dan besar sama dengan 1. Berarti mutlak di sini nilainya adalah 1. Jadi didapat limit X mendekati 0 X per sin X itu sama dengan 1. Nah, karena kan tadi ada 2 rumus. Nah, atau kan ada 2 rumus. Jadi kita bisa buktikan lagi nih rumus yang kedua. Kalau cos X itu sin X per X itu kecil sama dengan cos X dan besar sama dengan 1. Nah, seperti yang ini, kita tinggal kasihkan limitnya, limit X mendekati 0 ya, limit X mendekati 0 cos X, limit X mendekati 0 sin X per X, limit X mendekati 0 1 ya. Jadi itu kita cos X ya, cos X masukkan nilainya X sama dengan 0 berarti cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Ini limitnya tetap ya, karena ini yang mau kita cari. Limit 1 itu pastikan 1 ya, karena dia nggak ada koefisien, nggak ada X-nya ceritanya, jadi dia 1. Nah, ini sama. Berarti mutlak limit X mendekati 0 sin X per X itu sama dengan 1 ya, sama dengan 1 karena di sini 1, di sini juga 1, pasti di sini juga 1. Nah, jadi deh didapat kesimpulannya bahwa limit X mendekati 0 X per sin X sama dengan limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Jadi kalian bisa pakai rumus ini ketika mengerjakan limit fungsi sinus. Nah, gimana penjelasannya? Kakak harap kalian bisa dimengerti ya. Jadi kalau misal ada yang kurang dipahami, silakan bertanya sama kakak ya. Kakak tunggu pertanyaan kalian. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Kulilhaku ala kana murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.